Oke, mari kita langsung aja ya kita bedah sumber kita kali ini. Bukunya Fascinate dari Sally Hogshead. Misi kita kali ini adalah menggali 7 pemicu persuasi atau triggers lah ya yang ada di buku ini. Dan gimana Anda bisa pakai ini secara strategis buat bikin pesan atau brand Anda lebih nempel gitu. Kita sebut aja ini turbo branding. Karena kan di dunia serba rame ini cuma narik perhatian aja tuh kayaknya kurang, perlu memikat. Setuju, setuju. Buku ini memang keren karena nggak cuma teori, tapi beneran membedah psikologinya. Kenapa sih kita bisa tertarik sama sesuatu? Dan yang lebih penting, gimana kita bisa secara sadar bikin orang lain tertarik. Ini manfaatin cara kerja otak kita yang naluriah banget. Oke, jadi ada 7 pemicu universal ya. Ada nafsu, terus misteri, waspada, gengsi, kuasa, dosa, sama kepercayaan. Dan ini seringnya nggak logis ya kerjanya, lebih ke insting. Iya, betul. Dan yang menarik tuh gini, sebenarnya kita semua udah pakai pemicu ini kok. Mungkin aja nggak sadar gitu. Nah, buku ini bantu kita milih dan pakai secara sengaja dan strategis. Sally Hogshead nyebutnya pilar atau taktik buat tiap pemicu. Ini kunci turbo branding tadi. Sip. Coba kita kupas 3 yang pertama deh. Mulai dari nafsu atau lust. Ini gimana nih? Bukan cuma soal fisik kan ya? Bukan, bukan. Lebih luas dari itu. Ini dorongan kuat buat dapat kenikmatan indrawi, antisipasi sesuatu yang wah, enak gitu. Ingat kata Maya Angelou, orang bisa lupa apa yang Anda bilang, tapi nggak akan lupa gimana Anda bikin mereka merasa. Oke. Jadi fokusnya ke perasaan ya? Iya, pilar atau taktiknya yaitu libatkan panca indera, bikin hal biasa jadi lebih emosional, goda antisipasi mereka. Contoh paling gampang Godiva Cokolaksir. Itu kan bukan cuma jualan minuman coklat kan? Iya juga sih. Ada aromanya, lihat pas dibuatnya. Nah, itu jadi semacam ritual. Ada pengalaman sensorik total, itu bikin ikatan emosionalnya kuat banget. Berarti buat branding kuncinya bukan cuma fitur produk ya, tapi lebih ke pengalaman sensorik dan emosional yang kita kasih. Bikin orang ngerasain brand kita. Persis, itu dia. Lanjut ya, pemicu kedua. Misteri atau mistik? Ini soal daya tarik dari sesuatu yang nggak diketahui. Pertanyaan yang belum kejawab atau info yang sengaja ditahan. Wah, ini agak beda ya. Jadi nahan informasi malah bisa bikin orang tambah tertarik gitu. Justru itu kekuatannya loh. Taktiknya yaitu picu rasa ingin tahu, tahan sebagian info, bangun cerita atau mitos seputar brand. Terus bisa juga batasi akses. Karena kalau semua udah kejawab, ya misterinya hilang kan? Contohnya gimana tuh? Yang klasik banget ya Coca-Cola, resep rahasianya itu loh, merchandise 7X, disimpan di brankas bank segala, atau Jägermeister. Itu kan minumannya aneh rasanya, tapi malah populer gara-gara rumor bahan rahasianya. Darah rusak lah, opium lah. Oke, masuk akal. Jadi kelangkaan sama cerita itu bisa jadi senjata ampuh ya? Mm-mm. Lanjut, pemicu ketiga. Gengsi atau prestige. Ini pasti soal status ya? Betul banget, ini soal simbol status, rasa hormat, gimana kita pengen dilihat keren sama orang lain. Mainnya di aspirasi. Taktiknya gimana tuh kalau buat gengsi? Pilar-pilarnya, misalnya kembangin emblem atau simbol yang eksklusif. Terus tetapkan standar baru yang lebih tinggi di kategori Anda. Batasi ketersediaan barangnya biar terasa langka. Dan bikin orang ngerasa harus berjuang atau layak buat dapetinnya. Oh, kayak Gregus Vodka itu ya, yang pasang harga ultra premium duluan sebelum produknya ada. Misteri, gengsi, ada 4 lagi kan? Ada waspada, alarm, ini pakai konsekuensi. Terus kuasa, power, ini soal kontrol. Dosa, vice, yang melanggar aturan. Sama kepercayaan, trust, yang bangun kepastian. Masing-masing ada taktiknya sendiri. Wow, oke. Jadi kalau kita paham ketujuh pemicu ini, kita kayak punya dashboard gitu ya buat ngerancang komunikasi yang lebih ngena. Itu inti turbo brandingnya. Bisa dibilang gitu. Intinya, ya milih pemicu yang paling pas sama tujuan dan siapa yang mau kita ajak bicara. Terus, terapin taktiknya secara sadar. Ini bukan sihir, tapi ya aplikasi psikologi yang cerdas saja. Biar pesan kita nggak tenggelam. Oke, jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini? Ya, intinya, paham pemicu ini bisa jadi alat baru buat mempertajam pesan Anda. Di kerjaan, di bisnis, atau bahkan komunikasi sehari-hari. Betul.
Mungkin bisa coba direnungkan nih dari 3 pemicu yang kita bahas tadi, nafsu, misteri, gengsi, mana sih yang kira-kira paling cocok buat Anda terapkan? Gimana cara pakai taktik atau pilarnya untuk memperkuat pesan Anda sekarang? Dan sebagai penutup ya, ada satu pemikiran dari buku ini yang menurut saya cukup provokatif. Hogshead ini ngomongin soal ekonomi daya pikat atau fascination economy, di mana kemampuan buat memikat perhatian itu bisa jadi lebih berharga daripada produk atau informasinya sendiri. Wah, menarik itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting ya. Kalau daya pikat jadi mata uang utama, terus gimana nasibnya nilai kebenaran atau substansi? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.